Persebaya menyiapkan solusi atas absennya Rizky Ridho Ramadhani. Dikutip dari bola.net, Persebaya Surabaya dipastikan kehilangan Rizky Ridho Ramadhani ketika menghadapi matchday kedua grup C Piala Menpora 2021. Pemain timnas Indonesia U22 itu harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Rizky Ridho menerima kartu merah setelah mengumpulkan 2 kartu kuning dalam pertandingan melawan Persik Kediri. Dia juga hanya bisa membela Green Force selama 35 menit. Menyikapi absennya Rizky Ridho, pelatih Persebaya, Aji Santoso mengaku sudah menyiapkan pengganti. Namun, dia enggan membocorkan siapa yang akan ditugaskan. Pasti ada solusi yang tidak bisa saya sampaikan di umum, karena itu bagian dari strategi kami, ungkap Aji Santoso. Rizky Ridho sendiri punya peran cukup vital di lini pertahanan Persebaya. Sejak debut dengan tim senior, jebolan klub internal tersebut kerap mendapat kepercayaan dari Aji Santoso. Sebenarnya, Persebaya bisa mengandalkan Arif Satria untuk menggantikan posisi Rizky Ridho. Namun, bek asal Musirawas itu masih dibekap cedera. Yang jelas seandainya Arif belum benar-benar sembuh, pasti saya akan mencari alternatif lain untuk bermain di posisi tersebut, tegasnya. Persebaya sendiri masih punya Syaifuddin yang bisa dimainkan sebagai stopper. Meskipun selama ini dia lebih sering berperan sebagai fullback. Artikel ini dikutip dari bola.net. Untuk berita lebih lengkap kunjungi bola.net. Recovery training, pelatih Persebaya ungkap kondisi terkini M. Hidayat. Dikutip dari bola.net, Persebaya Surabaya menggelar latihan untuk recovery setelah pertandingan melawan Persik Kediri. Latihan berlangsung di lapangan sintetis kompleks Stadion Sijalak Harupat, Rabu tanggal 24 Maret. Dalam latihan tersebut, pihaknya memberikan menu latihan yang berbeda kepada pemain yang tampil sebagai starter, pemain pengganti dan pemain cadangan. Latihan hari ini hanya recovery training. Bagi beberapa pemain yang main full hanya melakukan pemanasan, jogging, saya beri kebebasan, kata Aji Santoso, Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Tetapi pemain-pemain yang tidak main dan pemain pengganti masih latihan normal, imbuh juru taktik asal Kepanjen, Kabupaten Malang itu. Dalam kesempatan tersebut, Aji juga menyampaikan kondisi terkini Muhammad Hidayat setelah ditandu keluar lapangan dalam laga kontra Persik. Kata dia, Hidayat hanya kelelahan. Tidak ada masalah. Hidayat kemarin dia kelelahan saja, karena memang Hidayat sendiri belum latihan lama bersama tim, ungkap Aji. Dia tertinggal, anak-anak latihan sudah dapat 1 minggu lebih dia baru datang. Menurut saya sudah luar biasa dia bisa bermain 85 menit, tandasnya. Artikel ini dikutip dari bola.net. Untuk berita lebih lengkap kunjungi bola.net. Reaksi bonek setelah Persebaya mendapat garansi boleh menggunakan GBT dan Gelora 10 November. Dikutip dari surya.co.id, bonek, supporter fanatik Persebaya berharap garansi Persebaya bisa gunakan 2 stadion kebanggaan kota Surabaya, GBT dan Gelora 10 November bisa menjadi semangat baru. Semangat agar Persebaya bisa lebih baik berprestasi mengharumkan nama baik Surabaya. Saya harap, hasil ini membuahkan semangat baru di Surabaya bahwa Persebaya milik kita bersama. Milik warga Surabaya. Dan tidak lepas dari kota Surabaya, tidak ada di luar kota dan dimanapun, ungkap Husain Gozali, koordinator Green North 27 saat dikonfirmasi surya.co.id. Secara tidak langsung, lanjut Cakcong panggilan Husain Gozali, kepastian ini juga menjadi motivasi tambahan bagi Persebaya yang saat ini berjuang di Piala Menpora 2021.
Garansi Persebaya bisa gunakan 2 Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November serta 3 lapangan madya di Komplek GBT atas hasil audiensi di Balai Kota Surabaya, Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Audiensi antara Pemkot Surabaya, manajemen Persebaya, dan bonek mania kali ini dimediasi Kapolrestabes Surabaya. Cak Chong juga menyebut, audiensi berjalan dengan baik dan guyup. Sangat guyup, diskusi berjalan lancar, tidak saling menyalahkan, kita melihat Persebaya ke depan, bukan ke belakang, paparnya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dinilai Cak Chong cukup baik menjawab keinginan bonek soal homebase Persebaya. Selama ini, akibat perseteruan Pemkot Surabaya dan manajemen Persebaya, Persebaya sejak 2017 tidak bisa berlatih di Stadion Gelora 10 November. Tadi Mas Eri sempet jewer Dispora, dia bilang, kalau nakal ilingno Dispora. Secara tersirat menyampaikan gak nyaman dengan kondisi sebelumnya, jelas Cak Chong. Tidak hanya jaminan bisa menggunakan 2 stadion tersebut, Persebaya juga menjadi prioritas utama dibandingkan yang lain. Mungkin ini yang beberapa tahun terakhir menjadi keinginan bonek, gak pernah diskusi dengan wali kotanya, sebut Cak Chong. Sekarang terjembatani dengan wali kota baru dengan sangat baik dan terbuka, tambahnya. Tidak hanya menjawab tuntutan, berdasarkan keputusan audiensi. Akan diadakan pertemuan rutin 2 bulanan antara Pemkot Surabaya, Polrestabes Surabaya, manajemen Persebaya, dan bonek. Cak Chong menilai, pertemuan rutin ini akan sangat baik, sehingga saat ada permasalahan cepat direspons untuk mencari solusi. Sangat baik, apa permasalahan yang terjadi di Surabaya ini bisa diselesaikan, gak sampai rame seperti ini. Malulah sebatas stadion sewa saja dibuat rame kayak gini, pungkasnya. Artikel ini dikutip dari surya.co.id, untuk berita lebih lengkap kunjungi surya.co.id.